Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alifa Mutia Nabila dengan NIM 1602200039 dan kelas DP 4403A. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas sebuah topik yang hangat dan keren banget nih. Topiknya adalah pemanfaatan limbah benang di sentra Rajut Binong Jati sebagai alternatif material untuk produk fashion. Menarik banget gak sih? Nah guys, industri tekstil dan fashion dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah dan emisi karbon terbesar di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh industri fast fashion yang mendorong produksi pakaian yang semakin masif. Sehingga tidak mengherankan jumlah limbah produksi pakaian pun kian bertambah nih. Nah, aku ada salah satu video yang menampakkan limbah tekstil yang ditumpuk hingga menggunung di sebuah tempat. Ini dia cuplikannya. Gunung-gunung sampah tekstil. Ini adalah foto-foto dari sebuah tempat pembuangan sampah di Bangladesh. Baik di India maupun Bangladesh, setiap tahunnya berton-ton limbah tekstil dari industri dibuang. Nah, ada berbagai jenis limbah dihasilkan di industri ini. Mulai dari limbah zat cair seperti zat pewarna, hingga limbah padat seperti produk pakaian tak layak pakai, kain, dan juga benang. Dalam pengelolaannya, limbah cair bangun instalasi untuk membuat limbah dapat digunakan kembali atau dibuang tanpa menimbulkan polusi. Nah, untuk limbah padat seperti pakaian dan kain banyak diolah menjadi produk-produk reward. Sedangkan limbah benang jarang diolah kembali menjadi produk-produk yang bernilai jual yang tinggi. Padahal limbah benang juga sangat berpotensi untuk dapat diolah kembali menjadi produk-produk bernilai jual yang tinggi. Nah, ketersediaan limbah benang ini cukup tinggi di wilayah Kota Bandung nih. Salah satunya yang dihasilkan oleh Sentra Rajut Binong Jati. Nah, menurut data yang kami dapat, Sentra Rajut ini sudah berdiri sejak tahun 1960 dan kini sudah berdiri ratusan industri rumahan yang memperkerjakan ribuan tenaga kerja. Limbah benang ini turut menjadi permasalahan yang belum terpecahkan di Sentra Rajut Binong Jati karena pengelolaannya yang sangat terbatas. Limbah benang yang dihasilkan oleh industri rumah di Sentra Rajut Binong Jati cukup beragam nih, mulai dari benang katun, benang wol, hingga polyester dengan berbagai macam warna dan juga berbagai macam ukuran. Dari data yang kami dapat, beberapa industri rumahan di Sentra Rajut Binong Jati dapat menghasilkan limbah benang sekitar 30 kg per minggunya. Banyak banget kan? Hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai masalah baru jika tidak diolah. Seperti pencemaran lingkungan, munculnya penyakit yang bersumber dari bakteri yang tumbuh dan berkembang pada limbah hingga tidak tersedianya tempat penyimpanan limbah karena volumenya yang terus bertambah seiring perkembangan industri tersebut. Pemaparan kondisi tadi mendorong saya dan teman-teman saya untuk mengoptimalkan potensi melimpahnya limbah benang di Sentra Rajut Binong Jati. Nah, ide ini muncul sebagai upaya untuk mengolah benang-benang sisa produksi tadi yang terdiri dari aneka jenis, aneka ukuran, serta beraneka warna. Dengan harapan dapat memberikan dampak secara nyata bagi Sentra Rajut Binong Jati. Cara pengoptimalan yang saya dan teman saya lakukan adalah dengan mengolah semua limbah benang yang ada tanpa proses pemilahan menjadi lembaran kain yang bernama yakni tweed dan teknik tenun. Nah, di Indonesia sendiri, limbah benang sudah diolah oleh beberapa produsen, contohnya yakni dari Sagarayasa dan Pable.id. Pada proses pengelolaan limbah benang yang ada di Indonesia, hanya menggunakan cara yakni menghancurkan benang lalu dipintal kembali untuk mendapatkan serat benang yang baru. Nah, untuk gambaran konsep yang nantinya akan kami kerjakan, yang pertama adalah tahap pertama, limbah benang dipilih sesuai warna, bentuk, dan ukuran. Lalu untuk tahap kedua, limbah benang yang sudah dipilih tadi kemudian akan disusun dan ditenun menjadi kain tweed. Nah, kain tweed inilah yang nantinya akan menjadi produk-produk fashion berupa tas, dompet, topi, ataupun sepatu. Baik, itu saja untuk pemaparan pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika ada saran, kritik, maupun pertanyaan, kalian dapat menghubungi saya di kontak email saya maupun kontak IG saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.